Kenapa setiap kali ingin dekat, pasangan selalu punya alasan menolak? Inilah solusi intim, saya Dr. Raihana Magdalena, dokter andrologi dan seksologi. Sebelum membahas episode kita kali ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, kali ini kita bakal bahas soal posisi lagi nih. Tapi jangan bosan dulu ya sahabat, soalnya yang satu ini agak beda dari biasanya. Saya mau bagikan beberapa posisi bercocok tanam yang bisa bantu para suami buat kasih sensasi yang lebih maksimal ke istri tercinta tentunya. Karena seperti yang kita tahu ya sahabatku, dalam urusan kedalaman saat berhubungan itu kan memang beda-beda, tergantung ukuran masing-masing. Ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang panjang, ada yang berisi, bahkan ada juga yang berotot. Nah, tips kali ini khusus banget nih buat sahabat yang mungkin merasa ukurannya nggak terlalu panjang, tapi juga nggak pendek-pendek amat. Supaya setiap kali bercocok tanam, istri bisa merasakan sensasi yang lebih spesial, lebih nempel, dan pastinya lebih mantap. Yuk, lanjut sahabat. Ada beberapa posisi saat berhubungan suami istri yang kalau dilakukan dengan pas, hasilnya luar biasa sahabatku. Kok bisa gitu? Karena posisi-posisi ini memungkinkan rudal suami bisa menyentuh bagian dinding dalam area serambi lempit istri, yang efeknya bisa bikin istri susah berhenti menikmati sahabatku. Tenang, intinya posisi ini bisa bikin pasangan kamu serasa melayang. Nah, area ini sebenarnya termasuk area sensitif kedua selain kacang polong sahabatku. Kalau kacang polong itu kan letaknya di luar, mudah terlihat. Tapi yang ini letaknya di bagian dalam. Buat kalian yang sudah sering melakukan, pasti deh pernah nyentuh bagian ini. Teksturnya juga khas, kayak ada gerigi atau gelombang di bagian dalam. Jadi buat yang udah pengalaman, pasti ngerti area mana yang saya maksud. Sekarang langsung aja deh, saya mau bagikan beberapa posisi yang bisa dicoba bareng pasangan. Yang pertama namanya flat iron. Tapi ini bukan flat iron yang standar ya sahabatku, ada sedikit variasi biar hasilnya lebih maksimal. Di posisi ini, istri berbaring tengkurap, lalu kakinya dibuka agak ke samping. Kalau yang model biasa itu kan biasanya posisi tengkurap, kakinya lurus ke belakang gitu ya sahabatku. Nah, yang satu ini agak beda sahabatku. Di posisi ini, kakinya dibuka sedikit ke samping, nggak lurus rapat kayak biasanya. Terus, bagian pinggulnya juga dinaikkan sedikit sahabatku. Bisa juga dibantu pakai bantal, jadi bantalnya diletakkan di bawah perut istri. Setelah itu, posisi tengkurap di atas bantalnya. Dengan begitu, sudut penetrasinya jadi lebih pas, dan sensasinya pun bisa lebih terasa sahabatku. Jadi kakinya dibuka sedikit ya sahabatku seperti tadi. Bantalnya tetap bisa diposisikan di bagian perut sebagai penyangga biar lebih nyaman. Nah, setelah posisinya pas, suami bisa mulai dari atas. Dari pengalaman nih ya, posisi kayak gini tuh, wah sensasinya luar biasa banget sahabatku. Pokoknya bisa kebayang deh rasanya gimana. Selain itu sahabatku, bisa juga dibantu pakai jari. Kalau mau lebih terasa nikmatnya, biasanya pakai 2 atau 3 jari. Soalnya kalau cuma 1 jari kadang kurang terasa, kurang dapat sahabatku. Caranya gimana? Masukkan jari, misalnya 2 jari ke dalam. Tapi bukan digerakkan maju mundur kayak biasanya ya, itu kurang maksimal. Yang lebih enak itu, setelah masuk, arahkan jari ke bagian atas dinding dalam yang permukaannya agak bergerigi itu sahabatku. Lalu mainkan dengan gerakan kecil seperti menggelitik. Jadi yang digerakkan hanya ujung jarinya aja. Tangan tetap di posisi, nggak perlu maju mundur. Ujung jarinya aja yang main ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Nah, gerakan kayak gini biasanya kasih sensasi yang lebih mantap sahabatku. Gampang dipahami kan? Seperti itu caranya. Nah sahabatku, setelah itu kamu bisa coba variasi gaya flat iron ini dengan beberapa pengaturan posisi. Permainannya ada di bagian kaki nih, jadi bisa mulai dari posisi tengkurap biasa, lalu kakinya bisa diangkat satu dulu atau langsung dua-duanya. Bisa juga dimiringkan sedikit, dibuka ke samping, atau diluruskan semuanya.
Setiap perubahan sudut kaki ini bakal kasih sensasi yang beda-beda sahabatku. Apalagi kalau sudah berhasil menyentuh area dalam yang permukaannya kayak ada gelombang atau bergerigi itu. Masya Allah, luar biasa banget rasanya. Silakan dicari ya sahabatku posisinya yang pas di bagian itu. Karena area ini adalah titik sensitif kedua setelah biji kacang. Kalau biji kacang kan ada di luar, nah yang ini letaknya di dalam. Dan memang sensasinya luar biasa nikmat, Masya Allah. Selain pakai rudal atau jari, sahabatku juga bisa memaksimalkan bagian tubuh lainnya. Misalnya, kalau tangan kiri pakai jari, tangan kanan jangan cuma diam aja. Bisa sambil eksplorasi ke area-area sensitif lain, seperti dua bukit kembar itu. Mulut juga jangan cuma diam ya sahabatku. Manfaatkan untuk kasih sentuhan di bagian yang penuh saraf peka, seperti telinga, leher, bagian samping, depan, atau belakang, punggung, bahkan bisikan-bisikan manis di telinga pasangan. Misalnya sambil berbisik, "Sayang, nanti habis ini aku transfer sekian juta ya." Wah, dijamin pasangan langsung meleleh sahabatku. Dan satu lagi yang nggak kalah penting sahabatku. Setelah selesai, jangan langsung tidur. Biasanya suami itu habis selesai langsung molor atau keluar kamar. Memang sih capek sahabatku, tapi usahakan tetap kasih perhatian setelahnya. Itu penting buat menjaga kehangatan batin istri. Tapi luangkanlah sedikit waktu sahabatku buat sekadar bilang terima kasih, kasih kecupan manis, atau pelukan manja. Hal-hal kecil kayak gitu justru bikin pasangan merasa lebih dihargai. Dengan begitu, hubungan kalian pun jadi terasa lebih spesial, lebih sakral sahabatku. Jadi nanti kalau diajak lagi untuk sesi berikutnya, pasangan pun gak bakal nolak, malah jadi makin semangat insya Allah. Semoga dengan semua ini, rumah tangga kita bisa selalu dipenuhi keberkahan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabatku, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.